Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Agus Prakoso dengan NIM D231240075. Yang terhormat Bapak Lia Ulami, SPT, MPT, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Teman-teman yang saya banggakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Makalah ini secara khusus akan mengkaji lebih dalam tentang konsep dan hakikat ibadah mahdo. Saya akan berusaha memaparkan definisi, ciri-ciri, contoh, serta hakikat dan hikmah yang terkandung di balik ibadah yang telah ditetapkan secara dan kendalanya secara baku oleh syariat Islam. Pendahuluan, dalam Islam, ibadah memegang peran sentral sebagai fondasi kehidupan seseorang muslim. Ia bukan hanya sekedar serangkaian ritual yang dilakukan tanpa penghayatan, melainkan jembatan spiritual yang menghubungkan seorang hamba dengan Sang Pencipta. Secara etimologi, ibadah berasal dari kata abdai, yaitu ibadah yang berarti tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Dalam terminologi syariat, ibadah dalam segala bentuk perbuatan dan ucapan baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mahdoh atau sering disebut ibadah mulia adalah bentuk yang tetap pelaksanaannya, syarat rukun dan ketentuannya telah diatur secara rinci dan baku dalam syariat Islam. Dasar hukum ibadah mahdoh dalam Al-Quran yaitu ibadah mahdoh memiliki dasar hukum yang kuat dan eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketetapan ini menjadi landasan mengapa ibadah jenis ini bersifat tauqifi dan tidak dapat diubah-ubah. Mari kita lihat beberapa dalil dari Al-Quran, yaitu yang pertama, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat ini menegaskan tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ayat Al-Quran yang secara spesifik memerintahkan pelaksanaan sholat dan penunaikan zakat, contohnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa'af sihu syalata wa'tur yukatan warakamu ma'anekin, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dua orang yang rukuk, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Dasar hukum ibadah mahdoh dalam hadis dan ciri-ciri ibadah mahdoh. Selain dari Al-Quran, dasar hukum ibadah mahdoh juga kuat dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanannya. Yang kedua, larangan beribadah tanpa tuntunan Rasul. Yang kedua, larangan beribadah tanpa tuntunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri ibadah mahdoh yang pertama yaitu sifatnya taufik, artinya tidak ada ruang untuk penambahan atau pengurangan. Yang kedua dilakukan secara rutin, umumnya memiliki waktu tertentu atau frekuensi yang ditetapkan. Yang ketiga tidak dapat diubah tata caranya yang sudah baku. Yang keempat memiliki syarat dan rukun tertentu. Jika tidak terpenuhi, ibadah menjadi tidak sah. Yang kelima, tujuannya murni, persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tujuan duniawi yang dominan. Contoh ibadah mahdoh yaitu sholat fardu. Sholat fardu yaitu sholat 5 waktu yang tata caranya sudah sangat jelas. Puasa Ramadan, kewajiban puasa selama sebulan dengan penuh ketentuan yang rigid atau jelas. Zakat, kewajiban mengeluarkan sebagian harta dengan kadar dan waktu tertentu. Haji dan umroh, ibadah perjalanan ke Baitullah dengan rukun dan wajib yang telah ditentukan. Taharah atau bersuci, wudu dan mandi wajib memiliki tata cara yang spesifik. Hakikat ibadah mahdoh yaitu ibadah mahdoh tidak hanya terletak pada gerak fisik atau ucapan lisan semata, melainkan pada penghayatan dan koneksi spiritual yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ibadah mahdoh. Di balik setiap ketentuan ibadah mahdoh tergantung hikmah yang agung, baik bagi individu maupun masyarakat. Contohnya yaitu disiplin dan keteraturan hidup. Waktu-waktu sholat, ketentuan puasa, dan cara-cara haji yang mengajarkan disiplin dan keteraturan. Contoh yang lainnya, pembersihan jiwa dan dosa. Ibadah-ibadah ini berfungsi untuk sebagai pembungkus dosa dan pensuci jiwa. Kesehatan fisik dan mental. Puasa misalnya memiliki manfaat kesehatan fisik, sementara sholat memberikan ketenangan jiwa. Kesimpulannya yaitu ibadah mahdoh merupakan inti dan pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Ia adalah serangkaian praktik ibadah yang telah ditetapkan secara baku taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Memahami konsep dan hakikat ibadah mahdoh sangat penting karena di baliknya tergantung tujuan-tujuan luhur. Demikianlah, makalah singkat ini disusun sebagai upaya untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai konsep dan hakikat ibadah dalam ibadah mahdoh dalam Islam. Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi memperbaiki masa kritik dan saran sangat membangun demi perbaikan di masa yang mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan pencerahan bagi para pembaca, khususnya dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pelaksanaan ibadah mahdoh sehari-hari. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita supaya untuk selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjadikan setiap ibadah kita sebagai bekal menuju kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.